agung, nikmat yang paling besar, yaitu iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget nih. Kayaknya harus ada konsumsi. Udah makan belum? Jangan saya pingsan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Ini panggilannya apa nih? Adik-adik atau kakak-kakak atau om-om? Ya, rekan-rekan aja lah ya. Kalau di remaja bus itu sebutannya rekan-rekan. Ya rekan-rekan sekalian, maka sebelumnya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini seperti biasa kegiatan Irma untuk bersama-sama mencari ilmu untuk menambah bekal untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap agama
SD? SD kelas berapa? 6. Ada yang SMP? Ada yang SMA? Hah? Ada yang kuliah? Ada yang kuliah nggak? Berarti paling besar SMA ya? Paling besar SMA ya? Selain Irma senior maksudnya. Jadi untuk Irma junior paling besar SMA ya. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih. Kita adalah remaja-remaja yang terpilih oleh Allah untuk memakmurkan masjid Allah ini, memakmurkan rumah Allah ini. Karena kalau dilihat berapa banyak remaja di RW 3 ini, ada 1000, ada. Tapi yang memiliki kekuatan iman untuk datang ke masjid ini hanya beberapa saja. Dan ini harus menjadi kebanggaan, menjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan hidayah. Karena hidayah itu sangat mahal. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita ini. Apalagi selain nikmat iman, kita juga diberikan nikmat sehat. Diberikan nikmat kesempurnaan tubuh kita. Banyak saudara-saudara kita yang Allah uji dengan tidak memiliki mata, dengan tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, sehingga sulit untuk kemana-mana. Tapi kita saat ini lihat tubuh kita lengkap. Mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar. Oleh karena ini nikmat yang kita harus syukuri. Banyak orang yang masih remaja sudah nggak bisa apa-apa, tergeletak di rumah sakit karena banyak penyakitnya. Apalagi saat ini anak-anak remaja susah diatur untuk memilih makanan yang sehat. Makanya zaman dulu namanya diabetes, ya, namanya ginjal, itu yang menderita orang-orang tua. Nah, sekarang banyak anak-anak yang masih remaja sudah mengalami penyakit-penyakit karena makanannya tidak dijaga. Banyak makanan pengawet, banyak makanan-makanan yang tidak higienis. Karena jajanannya di pinggir jalan. Akibatnya banyak anak-anak remaja yang sudah memiliki banyak penyakit-penyakit. Makanya kita harus bersyukur pada Allah, kita masih diberikan kesehatan. Kemudian tidak lupa kita menyampaikan salawat salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, tadi saya ditelepon sama remaja Masjid Nurul Hasanah. Jadi saat ini banyak mulai kembali ke masjid, back to masjid, kembali ke masjid. Anak-anak remaja sekarang udah mulai sadar kembali
ketika saya tadi bertanya kepada Mbak siapa nih ya? Apa? Ada siapa nih? Dan namanya siapa? Ada siapa yang SD kelas 6 tadi? Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Naila. Saya dulu mulai ikut remaja masjid juga dari kelas 6 SD. Dan yang lain sudah SMP. Tapi saya cuek aja. Udah, saya paling kecil, paling junior. Ternyata ketika mulai dibentuk remaja masjid, saya paling kecil, belum SMP, kelas 6 SD. Tapi pada perjalanannya yang SMA ternyata berhenti, yang SMP berhenti, tinggal yang masih muda-muda. Ternyata usia tidak menjamin. Mungkin nanti dalam perjalanannya ya, karena banyak ujian-ujian yang menghampiri kita, ngapain ikut Irma, ya kan? Ngapain ikut Irma, mendingan ikut kita, ya, nongkrong, ya, jalan-jalan, ya. Akhirnya tidak pernah datang ke masjid lagi. Itu ujiannya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kita adalah remaja-remaja yang dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk mendapatkan rahmatnya. Karena tidak ada yang selamat di akhirat kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu sangat mahal. Maka sayang ketika kita ini diberikan Allah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu iman. Maka kita jaga, kita rawat, jangan sampai lepas. Karena hidup ini hanya sebentar. Duluan mana kita di antara kita yang akan kembali kepada Allah? Duluan mana? Duluan saya atau duluan rekan-rekan semua? Ada yang bisa menjamin saya duluan? Ada nggak? Banyak anak-anak remaja yang lebih dulu meninggal daripada orang tua. Makanya di dunia ini hanya sementara. Kalau kita tidak menyadari bahwa dunia ini sementara, maka kita akan kehilangan arah hidup. Kenapa kok orang berhura-hura? Kenapa kok orang menghambur-hamburkan waktu? Malas ibadah, malas ke masjid. Kenapa? Karena merasa masih lama hidup di dunia. Tapi coba kalau ada pengumuman, si Naila umurnya tinggal seminggu lagi, gimana? Bisa nggak makan? Bisa nggak makan? Kalau ada pengumuman, nih ada bocoran dari malaikat Israel, Naila umurnya tinggal seminggu lagi. Bisa makan nggak? Jangankan Naila, temen-temennya aja nggak bisa makan. Karena apa? Takut, iya kan? Takut. Kalau bisa tiap hari ngaji dulu kan, ya. Naila makan nggak? Mau ngaji aja, mau sholat aja, mau baca Quran aja, tinggal seminggu lagi, gitu kan? Nah, kesadaran ini yang hilang bahwa manusia ini umur tidak ada yang tahu. Kullu nafsin dari
habis meninggal. Jadi nggak perlu kemungkinan. Makanya kita harus ingat bahwa di dunia ini hidup hanya sementara, bukan tujuan hidup ini. Jadi mulai sekarang sadari hidup ini hanya sebentar, manfaatkan waktunya, manfaatkan sebaik-baiknya, jangan berleha-leha, jangan kita menghambur-hamburkan waktu. Mahal. Kalau ada yang mau beli, mau nggak dibeli? Umurnya saya beli ya 10 tahun, 10 miliar. Mau nggak? Jatahnya nih uangnya umurnya 50 tahun. Pak Parto, jatah umur 70 tahun. Atau saya beli deh. Saya beli 10 tahun 10 miliar, mau nggak? Nggak ada yang mau. Satu hari aja dibeli nggak mau. Ya, saking mahalnya umur. Makanya kalau kita mau menjadi orang yang baik, pertama kali harus menyadari dulu bahwa hidup kita ini cuma sebentar. Coba tanya orang-orang atau irma-irma senior, perasaan baru kemarin SMA, perasaan dari baru kemarin lulus SMA, kok tahu-tahu anaknya udah 2, anaknya udah 3, ya. Jadi cepat, waktu itu cepat. Dulu merasa masih anak-anak, belum sekolah, tahu-tahu udah SMA. Siapa yang SMA di sini? Siapa yang SMA? SMA. Cepet gak? Kok tahu-tahu udah SMA? Cepet kan? Ya, cepet. Ini SMA apa SMP? SMK. Ya, cepet kan? Kemarin seperti segini, tahu-tahu udah segini. Ya. Oh iya, ini ketuanya siapa ketuanya? Irma. SMA, SMK, di mana SMK-nya? Sasmita. Tadi yang baca Quran siapa? Ketua juga. Yang lain nggak bisa baca Quran. Jadi gantian kan di jadwal. Ya. Jadi sekali lagi, sebelum kita mencari ilmu, sebelum kita mengaji, kita harus menyadari dulu hal yang paling penting. Yang pertama tadi, iman. Iman itu mahal. Iman itu mahal. Kok bisa kita bisa memeluk agama Islam? Kok bisa? Kenapa kok kita masuk Islam? Kenapa? Kenapa masuk Islam? Karena kita lahir dari orang tua yang Islam. Coba kita lahir di Amerika atau kita lahir di Afrika, ya, belum tentu kita bisa memeluk agama Islam. Dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu kalau kita ini lahir dari orang tua yang non-Islam, kita bisa memeluk Islam. Jadi sudah dikasih bonus, tidak perlu kita mencari-cari kebenaran. Ya, otomatis ketika orang tua kita Muslim, maka kita menjadi seorang Muslim. Bersyukur kita kepada Allah. Kalau kita orang non-Muslim, pencariannya akan semakin berat. Ya, kenapa? Karena melihat orang-orang Islam pun nggak baik-baik amat. Ya, melihat orang Islam kok korupsi, lihat orang Islam kok maling, lihat orang Islam kok jahat sama orang. Jadi yang disalahkan
Jadi kalau kita jadi orang non-muslim akan menjadi hal yang berat, karena sebelum kita belajar Islam, kita melihat orang Islam. Dan ketika melihat orang Islam, apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat kalau kita lihat orang Islam? Sama dengan orang non-Islam. Ya, maling orang Islam, korupsi orang Islam. Akhirnya apa? Orang menyangka Islam sama saja. Karena orang Islam pun belum tentu menjalankan ajaran Islam. Makanya kalau kita mau menjadi orang yang baik, kita harus mengamalkan ajaran Islam. Jadi kalau ada orang yang mengeluh, kok saya susah, saya sedih, saya galau, ya, karena belum menjalankan Islam dengan benar. Coba kalau kita Islam, benar-benar Islam, sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dengan benar, ya, zikir, baca Quran dijaga, maka pasti Allah menjamin kita menjadi orang yang bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencantumkan di dalam Al-Qur'an, ya, doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Allah menjamin kalau kita menjadi muslim yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kita pasti akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau ada yang bilang saya kok nggak bahagia, berarti belum sempurna. Sholatnya masih belum khusyuk, baca Qurannya belum sesuai dengan tajwidnya, ya kan? Puasanya masih puasa anak kecil. Apa puasa anak kecil itu? Ya cuma nggak makan aja, tapi mulutnya nggak dijaga, matanya nggak dijaga. Begitupun sholatnya seperti anak kecil, cuman gerak-gerak doang, bacaannya nggak sempurna, pikirannya masih, kalau sholat pikirannya masih melayang-layang, tahu-tahu kok udah selesai, gitu ya. Apalagi kalau jadi makmum, ya, tahu-tahu udah salam, ditanya tadi imamnya baca surat apa, lupa, ya, baru tadi, ya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan semua, mari kita membekali diri kita dengan ilmu, ya. Karena kalau kita tanpa ilmu, sholatnya nggak benar, baca Qurannya nggak benar, puasanya nggak benar, maka nggak bisa membawa kita bahagia dunia dan akhirat, ya. Nah, kalau Irma ini terdata berapa orang? Berapa orang? Kalau yang perempuannya berapa? Lakinya berapa? Ketua apa nggak anggotanya? Hah? Kan sekarang berteknologi canggih, di grupnya aja udah berapa? Kan? Coba lihat di grup Irma berapa? Hah? 100? 70? Di luar Irma senior ya? 70? Itu yang di mana Irma
tahun atau 4 tahun ya? 4 tahun yang lalu. 3 tahun ya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu Irma ya namanya tafakur alam. Irma mengadakan tafakur alam. Nggak tahu di sini ada yang ikut nggak? Nah, dua orang ikut ya. Enak nggak? Oh, enak. Mau lagi nggak? Mau lagi. Ya, tinggal makan gitu. Ya. Nah, insya Allah ya kalau kita ada rezeki kita bisa kembali tafakur alam. Ya, apalagi bertambah orangnya. Dulu yang ikut 100, itu pun campur dengan yang senior. Kalau ini bisa rekor junior semua 100. Ya. Jadi memang cara kita mengajak itu pertama-tama ya harus ada acara dulu. Kalau langsung suruh ikut pengajian nggak mau. Makanya acara dulu. Ya bisa acara sehari atau acara menginap. Biasanya tur, ayo tur yuk ke Anyer, Irma tur Anyer, kan nggak mahal, cuman modal bis aja, ya. Jadi gitu caranya Pak Ketua, ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan ya anggota dengan cara adakan acara. Atau nggak perlu keluar, adakan acara di masjid, misalkan bincang-bincang remaja bersama Narji, ya kan? Nah, saya temannya Narji SMP, ya. Jadi kalau nanti mau undang Narji boleh, ya kan? Nanti bisa undang Narji. Jadi acaranya jangan yang serius-serius, atau acara penyuluhan narkoba, bisa mengundang dokter. Saya ada teman dokter. Jadi bincang-bincang aja, sharing-sharing. Nanti ada door prize. Pasti nanti teman-teman kita yang belum bergabung di Irma akan tertarik. Yang penting ada door prize-nya aja dulu kan. Ya, door prize. Sepeda. Ya. Nanti kita akan ada acara itu. Ya. Jadi supaya teman-teman kita ada alasan mengundang yang belum di rumah. Ya, nanti ketika sudah datang barulah dia bergabung lihat, oh ada teman-teman yang banyak begini, senang, ya kan? Oh anak-anaknya baik gitu kan. Kalau remaja masjid pasti anak-anaknya baik. Nah itu caranya. Adakan acara, mau acara yang sifatnya cuma di tempat di masjid, tapi berbeda dari acara-acara yang biasa. Nanti insya Allah pengurus masjid akan mendukung. Yang penting remajanya mau aktif kembali, remajanya kreatif. Sebenarnya pengurus masjid itu kan sudah tua-tua, membutuhkan bantuan dari remaja-remaja yang seperti ini. Contoh, ada yang bisa mendesain, ya kan, brosur, ada, ya, bisa ya, bikin apa namanya, spanduk gitu bisa ya. Nah itu sebenarnya pengurus masjid butuh tenaga-tenaga yang terampil seperti itu. Kayak nanti kita mau buat pengumuman kurban, ya kan, butuh. Nah kalau remajanya aktif bisa berkolaborasi dengan pengurus masjid. Jadi ketuanya juga mengajak nanti ada yang bisa
kebanyakan kenapa remaja masih itu lama-lama sedikit lalu bubar? Karena kegiatannya monoton. Itu aja. Paling ngaji ini, paling ngaji. Coba ketua kreatif, gimana caranya? Kegiatan kita jangan monoton. Yang pertama mungkin narasumbernya juga ganti-ganti, ya kan? Lalu materinya bisa campur, misalkan jangan Quran terus, jangan fikih terus, bisa kesehatan, bisa keterampilan, nggak apa-apa, menambah keterampilan, praktek, misalkan kalau yang remaja praktek masak, ya kan penting. Calon istri nggak bisa masak, ya. Yang remaja keterampilan, misalkan AC, bagaimana membersihkan AC, bagaimana mengisi freon AC supaya nanti bisa mandiri, bisa membuka lapangan kerja sendiri. Begitu. Jadi kita di Irma ini tidak hanya urusan ilmu agama saja. Wa badai fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kamu apa yang ada di akhirat, tapi jangan lupa kan dunia. Jadi di dunia ini kita perlu untuk bertahan hidup. Makanya kita harus tahu ilmu tentang dunia. Bagaimana kita bisa bertahan terhadap tantangan-tantangan di dunia ini. Pertama, bertahan hidup, harus bisa mencari nafkah, ya, harus bisa bersosialisasi dengan macam-macam karakter. Jadi sebenarnya kelebihan daripada Irma ini, remaja masjid ini, sudah dari awal kita mengenal karakter-karakter. Oh, yang ini orangnya baper. Oh, yang ini orangnya misalkan pemarah. Kita bisa menghadapinya. Karena apa? Karena itulah nanti ketika kita terjun di dalam kehidupan yang sebenarnya, kita sudah nggak sama orang tua, kita mandiri, maka kita akan berada di dalam kehidupan masyarakat yang memiliki banyak karakter. Nah, di awal-awal inilah kita berkenalan. Kita namanya saling mengenal, ta'aruf, saling mengenal bagaimana karakter A, B, C, bagaimana menghadapinya, bagaimana bisa kompak. Nah, bisa jadi kita mengadakan acara outbound. Dulu kita mau outbound, bagaimana menciptakan kekompakan, misalkan memindahkan air dengan kan banyak tuh permainan-permainannya ya, outbound ya, itu supaya kita kompak, kita mengerti ta'aruf. Setelah kita mengenal, ada namanya tafahum, mengerti, memahami karakter masing-masing. Setelah tafahum, kita tafakul, saling membantu. Oh, teman kita kekurangan, ayo kita bantu. Oh, teman kita kekurangan misalkan dalam masalah pelajaran, misalkan ketua jago matematika, ajarin dia nggak pinter matematika, ya. Yang satu misalkan nggak bisa kimia, ngajarin yang kimia nggak bisa kimia. Jadi gitu, ya. Saling membantu, tafakul. Nanti yang terakhir, yang paling puncaknya itu adalah namanya ihsan. Apa ihsan itu? Mendahulukan kepentingan orang lain. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kita di organisasi itu puncaknya nanti
makan siang bareng. Ada yang bawa tempe, ada yang bawa telur, ada yang bawa nasi, ada yang bawa gado-gado. Udah campur aja, ya. Ada yang bawa ayam, ya. Nanti ketahuan kalau misalkan kita masih mementingkan diri sendiri, dikumpulin ayamnya, diambilin, ditaruh di dekatnya. Nah itu ketahuan. Tapi nanti kalau udah kompak, kita bagi. Oh ini ada telur, bagi. Jadi kita enggak mementingkan diri sendiri. Orang lain disuruh nasinya doang, kita lauknya doang. Enggak. Jadi kalau kita udah kompak nanti, ketika kita makan bersama, kita pasti akan mendahulukan teman kita. Oh yang ini belum dapat, dikasih. Nah itu tujuannya kita untuk berorganisasi seperti Irma ini, ya. Nah, berapa lama kita nih? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 15 menit lagi ya, harus tanya jawab ya. Hah? Atau 5 menit lagi? Dimarahin, ngaji saya malam pacaran ya, gitu kan? Ya, jangan sampai. Kita jaga perasaan orang tua. Pesan hari ini, karena nikmat iman itu adalah nikmat yang paling berharga, maka harus dijaga. Bagaimana cara menjaga, merawat iman kita? Yang pertama, kita tidak boleh jauh dari Al-Quran. Patokannya itu. Nah, ketua kan tadi bacanya bagus. Ajarkan ke yang lain. Ya, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kira-kira ketua tadi bisa baca Quran bagus, itu sama Al-Quran deket apa jauh? Deket apa jauh? Pasti dekat. Gak mungkin orang jauh dari Al-Quran bisa baca Quran, ya. Makanya syarat pertama kalau kita ingin merawat iman kita, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Coba di antara rekan-rekan semua, siapa yang udah lancar? Yang lancar baca siapa aja? Yang lancar siapa? Hah? Yang perempuan? Udah lancar semua? Udah nggak ikro lagi? Ikronya udah tamat? Yang laki-laki ikronya tamat? Hah? Ikro berapa? Ikro berapa? Nggak usah pakai ikro, langsung Al-Quran. Udah tamat ikro yang belakang? Udah bisa baca Quran? Udah lancar? Belum lancar? Ya. Nah, lancarkan. Kalau nanti butuh bantuan, dibuat tersendiri. Karena kalau cuma nunggu pengajian Al-Quran begini, nggak ngejar ya, nggak bakal ngejar. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang mau, ya, Kak Fitri, Bang Jeng, kita buat khusus tadarus. Nanti bawa bapak yang ngajarin. Kalau yang benar-benar mau, ya, nanti bisa habis subuh, bisa habis maghrib, ya, bicara aja waktunya. Ya karena apa? Seutama-utamanya itu yang paling kita harus bisa adalah membaca Al-Quran. Karena inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW menangis bahwa nanti di akhir zaman banyak umat Islam
tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi kita harus berusaha. Fasilitas banyak. Kalau kita malu, kita lihat di YouTube tuh, di Instagram, di TikTok, bisa nggak baca Al-Quran, belajar Al-Quran? Banyak kan? Banyak. Karena kita tidak mau saja. Fasilitasnya banyak, kalau kita nggak mau, maka tidak berguna. Ya. Tapi kalau kita punya kemauan yang keras, pasti ada jalannya. Ya. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah menjamin barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan tunjukkan jalan. Semua hal. Kalau mau lulus baik, sungguh-sungguh belajar, Allah akan berikan jalannya. Kalau mau sukses bekerja, sungguh-sungguh fokus, Allah akan berikan jalannya. Mau baca Quran, sungguh-sungguh, Allah pasti akan jalannya. Mau apa? Mau apa saja, kalau sungguh-sungguh, Allah pasti akan kasih jalannya. Itu janji Allah. Jadi kalau kita belum berhasil, kita introspeksi diri. Apakah kita ini sudah bersungguh-sungguh belum? Sudah serius belum? Sudah memberikan semua kemampuan kita belum? Ya. Udah 10. Yang selanjutnya ada 6 ya, masih banyak. Yang selanjutnya bersahabat dengan Nabi Muhammad. Bersahabat dengan Nabi Muhammad. Pak Ustaz, kan Nabi udah gak ada. Bagaimana caranya kita bersahabat dengan Nabi? Membaca kehidupan sejarah Nabi, supaya kita kenal dengan Nabi. Kalau kita kenal dengan Nabi, maka kita akan terjaga iman kita. Kita malu kalau kita nggak sholat. Kenapa? Nabi melihat. Nabi walaupun tidak ada, Nabi melihat umatnya. Malu nggak kalau kita dilihat Nabi, kita nggak sholat? Malu nggak? Malu. Makanya ketika kita mengenal Nabi, bahwa Nabi itu melihat umatnya, Nabi itu tidak mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang yang syahid di jalan Allah itu mati. Bal ahya. Tapi mereka hidup. Bisa melihat orang-orang yang di alam barzah itu, bisa melihat orang-orang dunia. Orang tua kita yang udah meninggal, ada orang tua kita yang sudah meninggal? Ada nggak? Ada. Di antara kita ada nggak orang tua yang udah meninggal? Hah? Ada nggak? Ada. Orang tua kita melihat. Makanya jangankan kita dilihat oleh Nabi, dilihat orang tua kita aja yang udah meninggal. Malu nggak kita bermaksiat? Misalkan nih, orang tua kita sudah meninggal, lalu kita nggak sholat, malu nggak? Malu. Belum dilihat oleh Nabi, baru dilihat dari orang tua kita aja yang udah meninggal. Ketika kita nggak puasa, padahal pura-pura puasa, orang tua kita tahu, anak saya pura-pura puasa, padahal nggak puasa. Malu nggak kira-kira? Nah, makanya kalau kita sudah mengenal Nabi dan kita malu kepada Nabi, mau nggak kita nanti ketemu Nabi? Mau nggak kita nanti memeluk Nabi?
malu sama Nabi. Ya. Yang berikutnya adalah mengingat kematian yang tadi kita sudah bahas. Supaya kita merawat iman kita, kita harus selalu ingat kematian, bahwa kapanpun saja kita bisa mati. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap yang bernyawa itu punya ajal, punya waktu, dan waktu itu nggak bisa dimaju-majukan, nggak bisa dimundur-mundurkan. Tepat, on time. Kalau kita mati di umur 20 ya mati 20, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nah itu kematian. Yang berikutnya supaya cepat adalah mengingat Allah. Senantiasa kita mengingat Allah. Jangan ada sedetik pun di hari-hari kita lupa kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, pasti kita akan melanggar larangannya, tidak taat kepada perintah. Yang berikutnya, berkumpul dengan orang baik. Kalau kita ingin menjaga iman kita, seperti inilah kita berkumpul sama orang-orang baik. Kalau kita nongkrong di tempat-tempat yang nggak baik, sudah pasti kita akan terpengaruh. Mengapa kok ada orang baik tahu-tahu berubah jadi jahat? Karena temannya jahat. Jadi adik, dengarkan, ingat bahwa ketika kita berkumpul dengan orang baik, maka kita akan terjaga. Saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kita berkenalan dengan orang-orang baik, saling mengingatkan, ngaji yuk, sholat yuk, ya, yuk baca Quran yuk. Coba kalau kita di tongkrongan, ada nggak ayo nongkrong, ayo ngokok, udah sholat belum? Ada nggak pernah kayak gitu? Ada gitu? Ya, nggak ada. Ya, lagi nongkrong, paling malah ngomongnya macam-macam, ya, ngomong jorok lah, ya, malah ngajak yang nggak benar lah, gitu ya. Maka hati-hati. Kebalikannya tadi, kalau kita mau merawat iman kita, kita harus berkumpul dengan orang baik. Maka sebaliknya, jangan sekali-kali kalau kita mengenal orang itu nggak baik, kita dekati. Atau tempat-tempat yang buruk jangan didekati. Oh, ada tempat yang buruk, tempat judi, jangan didekati. Misalkan kita bilang, wah saya sih gak judi, saya cuma melihat aja. Lama-lama kita tertarik. Ada yang menang, nah kan gitu kan. Gak ada yang kalah. Kalau kita ke tempat judi, yang kalah kita gak lihat, yang menang, wah dia menang nih, akhirnya kita ikut pasang, gitu kan. Nah, ya jangan ya. Ya itu, jadi 6 hal ini diamalkan dulu. Setelah kita bisa memelihara iman kita, nanti kita akan bersemangat untuk ibadah. Ya, kenapa kita nggak semangat ibadah? Karena kita tadi nggak pernah baca Quran, nggak mau tahu bagaimana Rasulullah, nggak ingat mati, nggak suka ingat pada Allah, ya, kumpulnya sama orang-orang yang nggak baik. Nah itu saja. Mudah-mudahan semangat kita ya. Nanti insya Allah Bang Jai, kita rencanakan jalan-jalan lagi nih, ya, tafakur alam lagi. Nggak apa-apa, di tempat yang sama, paling 2 orang doang bosan. Kalau yang lain kan masih penasaran kan? Nah kalau yang 2 bosan nggak apa-apa, ya. Tapi nggak bosan ya, mau terus ke sana juga nggak bosan kan? Ya. Jadi insya Allah kita rencanakan yang ringan-ringan dulu, nggak usah yang berat-berat, yang biayanya nggak mahal-mahal, supaya bisa mengajak teman-teman kita untuk bergabung. Ya.
Ketika kita mengajak kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berbuat baik itu mendapat pahala. Ya, misalkan salah satu kita mengajak teman kita ke sini, dia tahu-tahu belajar Al-Quran, dia tahu-tahu dia jadi rajin sholat, maka pahalanya kita juga dapat yang ngajak. Begitupun kalau kita ngajak ke jelekan, kita juga dapat dosa. Makanya kita mendingan mengajak kebaikan supaya kita mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang kita ajak. Ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kalau memberikan pahala Allah itu berlipat ganda. Kalau memberikan dosa hanya sebatas kesalahannya saja. Makanya sangat-sangat aneh kalau kita ini masuk neraka. Aneh sekali. Kenapa? Kalau kita dosa hanya sebatas kesalahan kita. Kalau kita punya pahala Allah berlipat gandakan. Berarti kita sangat-sangat kebangetan. Kenapa? Karena nggak memanfaatkan kasih sayang Allah. Ya, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat.